Beliau sahibul bait wa sahibul hajat, Bapak Soleh dan seluruh keluarga besar yang saya muliakan. Kepada beliau Bapak Yatemin dan seluruh keluarga besar, juga rombongan pengarak pengantin dari Dusun Sri Mulyo, Desa Muaro Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan. Kesemuanya yang saya muliakan, kedua mempelai Mbak Leli dan Mas Dita yang sedang berbahagia yang saya muliakan, hadirin awal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah wali matul arus pada siang hari ini yang berbahagia yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas ridhonya pada siang hari ini kita bisa ijabatul dakwah, memenuhi apa yang telah menjadi undangan dari sahibul hajat sekeluarga tanpa ada halangan suatu apapun, dengan harapan semoga hadir kita semua yang dimohon untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah. Semoga amaliyah kita pada siang hari ini, baik yang hadir, yang membantu adanya acara siang hari ini, semoga kita semua mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang nanti akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini saya tidak akan memberikan ular-ular tausiah ataupun nasihat pengantin, karena setelah diadakan survei 90% kedua mempelai yang baru saja melangsungkan akad nikah ini diberi nasihat sebagus apapun, sebanyak apapun, pasti tidak akan masuk, karena fokusnya itu rasa bahagia, rasa sukacita yang luar biasa. Untuk itu dalam kesempatan ini mari kita sama-sama tholabul ilmi. Dengan berkahnya tholabul ilmi, kita bermohon kepada Allah semoga kedua mempelai senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberi rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, keturunan yang solih dan solihah, sehingga dapat mengarungi hidup rumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, acara walimatul arus dalam hukum Islam ini membuat acara walimatul arus ini hukumnya sunnah. Membuat acara walimatul khitan hukumnya sunnah. Membuat acara walimatul safar hukumnya sunnah. Akan tetapi ada perbedaan ketika kita mendapat undangan untuk menghadiri walimatul arus, walimatul khitan, dan walimatul safar. Kalau kita mendapat undangan walimatul arus, jika tidak ada udzur syar'i, maka hukumnya wajib untuk menghadiri. Berbeda dengan walimatul khitan, walimatul safar, dan walimah-walimah yang lain. Walimatul arus menjadi istimewa, sehingga
ketika seseorang mendapat undangan walimatul arus, maka jika tidak ada udzur syar'i wajib untuk menghadiri. Artinya ketika saat ini kita bisa hadir dalam walimatul arus pada siang hari ini, artinya kita melaksanakan kewajiban. Kalau melaksanakan kewajiban artinya berpotensi akan mendapat pahala. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang dimaksud walimah ini tidak harus mendirikan tenda, tidak harus masak banyak, tidak harus mengundang orang ratusan jumlahnya. Walimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menikah, itu beliau selalu mengadakan walimah. Jadi yang dimaksud walimah ini sebenarnya jenengan masak, kemudian mengundang beberapa orang, minimal 3 orang diundang, kemudian diajak makan bareng. Itu inti dari walimah. Dan ketika Rasulullah menikah dengan Siti Hafsah, itu beliau membuat bubur, kemudian mengundang 5 sahabat untuk makan bareng dengan niat walimatul arus, dan itu sudah mendapat pahala kesunahan walimah. Dan kemudian di zaman akhir seperti ini, kalau walimah kemudian dibesarkan, mengundang hadiah taulan para famili, keluarga-keluarga yang jauh, dengan tujuan untuk meminta doa kepada kedua mempelai, untuk kedua mempelai, maka ini sangat bagus. Akan tetapi perlu difahami bahwa inti dari walimah adalah makan. Niki hukum loh, niki perlu saya sampaikan. Jadi dalam walimah itu yang terbaik bagi undangan walimah itu ketika dikasih makan, maka makanlah yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sohibul bait, sohibul hajat menyediakan makanan. Ketika kita undangan ini memakan dengan senang hati dan makannya banyak, maka akan semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada sohibul bait atau sohibul hajat. Oleh karenanya ketika ada prasmanan, ambil sendiri. Ini dalam kitab Akhlak Taisirul Kholaq itu disarankan kita mengambil makanan kira-kira secukupnya. Jangan sampai di situ banyak lauk, kemudian kita ambil semuanya sehingga ketika dicicip tidak sesuai dengan selera lidah kita, kemudian cara Jawa niku mung dietek-etek tok. Tidak dimakan kemudian diletakkan menjadi makanan yang mubadzir. Kita diingatkan innal mubadzirina min ikhwanis syayatin. Orang yang suka memubadzirkan sesuatu menjadi temannya setan. Jadi ketika dalam walimah seperti ini kita prasmanan, ambil yang kira-kira kita bisa makan, yang kira-kira kita habis. Kalau nanti kok cocok menunya, jangan berdiri lagi kembali ke meja prasmanan, ambil lagi tidak apa-apa, tapi biasanya sok izin, sungkan. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang pada intinya walimatul arus ini acara yang bagus, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hakul waladi ala walidihi. Haknya seorang anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua
Jadi di sini ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Yang namanya hak adalah sesuatu yang berhak untuk diterima. Yang namanya kewajiban adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Jadi Rasul bersabda, hakul waladi ala walidihi, haknya seorang anak dan menjadi kewajiban orang tua. Yang pertama adalah ayyuhassina ismahu. Ketika kita orang tua mendapat anugerah dari Allah, dititipi oleh Allah seorang anak, maka kewajiban kita yang pertama ayyuhassina ismahu. Kita orang tua wajib memberikan nama yang baik. Niki Mas Dita, Mbak Leli, nanti kalau diberi anugerah semoga segera punya anak, gitu. Kalau punya anak, kewajiban jenengan sebagai orang tua berikan nama yang baik. Dan di sini perlu digarisbawahi, nama yang baik itu tidak harus memakai bahasa Arab. Jadi mentang-mentang kepingin punya anak diberi nama dengan bahasa Arab, tidak menguasai yaitu bahasa Arab, akhirnya cuma dengar-dengar dua anak lanang dijenengi Fajir. Fajir itu lek cara Jawane artinya wong sing lacut. Wong sing lacut itu adalah wong sing wangel, orang yang susah, orang yang sukanya keburukan. Fajir. Terus punya anak perempuan kepengen ke Arab-Araban, diberi nama Siti Sari Kotun. Sari Kotun ini artinya pencuri perempuan. Nah ini, jadi memberikan nama kepada anak kewajibannya adalah nama yang baik, tidak harus memakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab harus konsultasi dengan orang yang paham kosakata Arab. Okay? Dalam Islam itu disebutkan nama yang terbaik yaitu lafaz abdu disandarkan dengan lafaz Allah. Jadi dalam Islam nama yang terbaik adalah Abdullah. Lafaz abdu disandarkan dengan Allah, inilah nama yang terbaik. Lah niki MC kita ini Abdullah namanya terbaik niki. Lafaz abdu disandarkan dengan lafaz Allah, artinya hamba Allah. Dulu saya ketika KKN di daerah Wonogiri itu ada orang punya anak sudah umur 3 tahun. Itu anaknya diberi nama Robbil Alamin. Wah, gagah tenang. Robbil Alamin itu artinya kan Tuhan yang menguasai seluruh alam. Wah, Robbil Alamin. Terus saya telepon ke pondok konsultasi. Ini bagaimana? Ada seorang anak di sini namanya Robbil Alamin. Ini kan nama Tuhan. Mau dirubah di KK, di akte kelahiran sudah seperti itu. Oh, sekarang ditambah saja. Depannya ditambah lafaz abdu, jadi Abdu Robbil Alamin. Yang tadinya yaitu yang menguasai seluruh alam menjadi hambanya zat yang menguasai seluruh alam. Ini harus cerdik kita menguasai ilmunya dalam memberikan nama kepada anak. Boleh juga kalau yang peringkat pertama yang terbaik lafaz abdu disandarkan dengan lafaz Allah. Kemudian peringkat yang kedua lafaz abdu disandarkan dengan asmaul husna. Contoh Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir, kemudian Abdul Wahab. Itu nama-nama terbaik peringkat kedua. Lafaz abdu disandarkan dengan asmaul husna. Terus kemudian peringkat selanjutnya adalah nama-nama orang solih. Contoh punya anak diberi nama Umar bin Khattab umpamanya. Punya anak diberi nama Jailani. Punya anak diberi nama Uwais Al-Qarni.
Ini tafaulan nama-nama orang soleh. Tapi pada hakikatnya bahasa apa saja boleh, yang penting mempunyai makna yang baik. Dulu tetangga saya di Jawa punya anak pertama meninggal, punya anak kedua meninggal, punya anak ketiga meninggal, punya anak keempat diberi nama Urip. Tujuannya biar hidup. Lah alhamdulillah sampai sekarang Urip ini sudah umur 31 tahun, dia urip terus. Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa kan jeneng kinaryo jopo. Jadi nama ini adalah doa. Nah, ini termasuk Pak Hasan, ini bagus. Pak Amir bagus, ya. Ini Pak Soleh bagus. Ini. Lah terus boleh juga kadang-kadang kita ini di zaman akhir karena kita ngefans dengan salah satu artis punya anak diberi nama artis. Tetangga saya di Blok A, tidak usah saya sebutkan, itu ketika lagi viral ngetrennya yaitu grup band yang namanya Peter Pan, itu vokalisnya namanya kan Ariel. Itu punya anak diberi nama Ariel. Muhammad Ariel Yudhistira. Wah, panggilannya Ariel. Tapi ketika Ariel berkasus, kalian buatan sing tuwek-tuwek nih. Dengan Luna Maya Cutari. Ketika Ariel berkasus niki malu menyandang nama Ariel. Nah niki. Wis pokoknya terserah jenengan kok kepengen anaknya jadi pembalap diberi nama Muhammad Rossi Yohansah ya apa-apa nggih. Kemudian penggemar sepak bola, nama-nama pemain sepak bola yang hebat-hebat, tidak masalah. Yang penting kewajiban kita sebagai orang tua yang pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua, wa ayu'allimahul kitabah warrimahah wasibahah. Kewajiban orang tua kepada anak yang kedua yaitu memberikan pendidikan yang baik. Aslinya yang wajib mengajarkan Quran, membimbing anak bisa sholat, mengarahkan sholat, memerintahkan sholat mulai umur 7 tahun, memukulnya dengan memukul yang sifatnya tidak menyakitkan hanya untuk peringatan ketika umur 10 tahun. Semuanya ini hakikatnya kewajiban orang tua. Karena kita orang tua disibukkan oleh kegiatan, oleh pekerjaan, dan tidak ada kemampuan dalam bidang itu, kita dibolehkan untuk menitipkan anak di lembaga-lembaga pendidikan. Anak kon ngaji di TPA, disuruh ngaji di pesantren, disuruh sekolah. Hakikatnya itu adalah kewajiban orang tua. Terus kemudian yang ketiga, wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Kewajiban orang tua yang ketiga kepada anak yaitu jangan sampai memberikan rizki kepada anak kecuali dari yang thayyiban. Artinya thayyib ini bagus dan juga halal. Kadang ada sesuatu yang bagus tidak halal, ada yang halal tapi kurang bagus. Sesuatu yang halal yang kita berikan kepada anak-anak kita, juga istri kita, itu menjadi suatu kewajiban. Karena apa? Rasul memperingatkan kepada kita, man akalal halal sofa qalbuhu. Barang siapa yang perutnya itu kemasukan makanan yang halal, maka akan jernih hatinya. Kalau anak istri kita berikan makanan yang halal, hatinya akan jernih, akan mudah kita arahkan. Selanjutnya, waman akalal haram qasa qalbuhu. Anak istri kok kita memberikan makanan kecampuran sesuatu yang haram, maka kata Rasul qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Jadi jenengan yang punya anak dikon sholat angel, disuruh berangkat ngaji susah, disuruh sekolah ngentek-ngenteknya sangu bolosan, itu jangan digepuki anaknya, jangan dijeweri anaknya. Tapi sebagai orang tua harus introspeksi, oh iya, jangan-jangan kemarin
ketika manen sawit ada grondolan tetangga yang saya ambil tanpa izin. Jangan-jangan yang saya berikan untuk sangu sekolahnya kecampuran sesuatu yang tidak halal. Maka kita ini orang tua harus introspeksi, okay? Memberikan sesuatu yang halal kepada anak dan istri ini adalah kewajiban. Fa insya Allah nanti kalau yang kita berikan adalah yang halal, untuk beli seragam sekolahnya halal, untuk sangunya halal, yang terpenting untuk makan dan minumnya dari sesuatu yang halal, maka anak akan mudah kita arahkan, mudah untuk kita nasihati. Bapak Ibu yang saya muliakan, selain diberikan rizki yang halal, niki Mas Dita dan Mbak Leli, nanti ketika diberi rizki anak, tolong ditirakati, didoakan, ditirakati, di samping dijaga rizki yang akan diberikan kepada anak, maka ikhtiar-ikhtiar yang seperti itu fa insya Allah akan menjadikan anak-anak kita solih dan solihah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, kewajiban orang tua kepada anak yaitu wa ayyu zawijahu idza adroka, menikahkan anak ketika sudah ketemu dengan jodohnya. Jadi kita sebagai orang tua ketika anak ini sudah dewasa 17 tahun ke atas, kalau perempuan, kalau laki-laki ya berarti 20 tahun dalam catatan KUA, kok mereka sudah punya pilihan terus matur kepada kita untuk dinikahkan, maka orang tua wajib untuk segera menikahkan. Walaupun kuliahnya belum selesai, tidak apa-apa, nikah dulu nanti lanjut kuliah. Daripada belum diakad nikahkan, boncengan kesana kemari antara laki-laki dan perempuan, dilihat oleh tetangga kurang baik, ya. Jadi kewajiban orang tua yang keempat, wa ayyuzawijahu idza adroka. Jadi di sini Sohibul Bait, Sohibul Hajat, orang tua dari Mbak Leli melaksanakan kewajiban sesuai dengan arahan Rasulullah, yaitu menikahkan putrinya dengan orang yang dicintai, yaitu jodohnya. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, terakhir saya berpesan kepada kedua mempelai, sekarang jenengan punya orang tua double, orang tua kandung, orang tua mertua, ini semuanya harus kita takdimi, takriman wa takdiman, ini penting karena kesuksesan seorang anak ini tidak lepas dari doa dan restu orang tua, itu harus dipegang. Jadi lek pengen keluargane jenengan selamat, sakinah, mawaddah, warahmah, gampang rizkine, maka senangkan hati orang tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita doakan semoga acara ini hingga paripurna nanti oleh Allah diberikan kelancaran, keberkahan, yang membantu dari saudara, famili, lingkungan, semoga senantiasa diberikan kesehatan, menjadi amal yang baik, dan semoga kedua mempelai senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah, panjang umur, mudah rizkinya, istiqomah dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi awal hingga akhir banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.